Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman, adik-adik mahasiswa. Kita jumpa kembali dalam mata kuliah kuliah daring, kuliah online ya. Kita masih kuliah dalam bentuk konten YouTube. Nah, pada materi kali ini teman-teman, kita akan membahas tentang mengubah urutan integrasi ya. Untuk pada materi sebelumnya, saya sudah membahas tentang integral, teori dari integral rangkap 2 dan integral rangkap 3 ya. Nah, sekarang kita belajar mengenai bagaimana cara mengubah urutan integrasi. Nah, yang pertama adalah urutan pengintegralan dalam integral lipat 2 tergantung dari bentuk daerah integrasi tersebut. Ya, jadi saya ulangi. Oke, saya ulangi. Urutan pengintegralan dalam integral lipat 2 tergantung dari bentuk daerah integrasi. Artinya adalah nanti ada gambar ya, yang ada gambar yang kita akan buat ya, gambar daerah sehingga itu sebagai patokan untuk kita bagaimana membuat sebuah urutan integral. Kemudian dalam perhitungannya kadangkala kita perlu merubah urutan pengintegralan. Hal ini dapat disebabkan dengan perubahan urutan pengintegralan akan memudahkan dalam proses integrasinya. Nah, teman-teman sekalian, pentingnya urutan integrasi. Kenapa penting? Karena ada masalah dalam pengintegralan yang tidak bisa diintegralkan dalam urutan, mungkin dx dy ya. Kadang-kadang juga tidak bisa diintegralkan terhadap dy ya dx. Nah, dia hanya bisa seperti ini tapi tidak bisa seperti ini. Nah, saya ulangi teman-teman ya, dalam urutan integral mungkin saja ada soal yang hanya bisa ini saja teman-teman, ada soal yang hanya bisa dy dx, ada juga soal yang bisa kedua-duanya. Oke, seperti itu. Jadi penggunaan dari merubah urutan integrasi itu pentingnya adalah untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan integral tersebut. Oleh karena itu, langkah pertama kita harus dapat menggambarkan daerah integrasi. Jadi teman-teman ingat ya, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah daerah integrasi, gambar daerah integrasi. Selanjutnya kita dapat merubah urutan integral dengan mengacu pada sketsa daerah integral yang sama. Nah, kita nanti akan membahas contoh-contohnya pada video kali ini teman-teman. Kita akan membahas contoh-contohnya yang lengkap. Nah, ada dua tipe tentang urutan integrasi. Tipe 1 teman-teman. Nah, tipe 1 itu jika batasan teman-teman, batasan untuk yang yang terhadap x itu dia berubah konstanta a sampai b. Nah, sedangkan batasan untuk di y itu berupa fungsi teman-teman. Contoh gini. Ini kalau saya buat tipe 1 teman-teman ya, untuk tipe 1 kita bisa tuliskan begini. Tipe 1 itu sama dengan teman-teman perlu tahu bahwa a sama b, jika batasannya itu berupa konstan, itu disimpan di pertama teman-teman gini, a sampai b di sini. Nah, kemudian nanti ini yang kedua itu nanti gini, itu ini berupa fungsi ya, px, terus di atasnya adalah qx gitu. Nah, nanti di sini sudah fungsi tersebut, fungsinya apa teman-teman? Ya, fxy. Nah, baru ingat teman-teman ya, ini karena AB ya, AB itu adalah terhadap variabel x, nanti dia disimpan di belakang teman-teman. Di sini nanti dx. Nah, ini adalah dy. Nah, teman-teman perlu ingat ya bahwa jika batasannya teman-teman konstan ya, a sampai b konstan atau bilangan ya, bulat, maka dx-nya disimpan di sini teman-teman gitu. Nah, ini yang untuk yang variabel, yang berbentuk fungsi itu disimpan di pertama gitu. Nah, kemudian teman-teman, yang tipe kedua kita bisa tuliskan begini. Tipe 2 ya, tipe kedua. Nah, integral dari ini teman-teman yang manakah yang berbentuk konstanta c d. Jadi teman-teman c di sini d teman-teman. Nah, ini nanti kita buat di sini. Ini d, nanti ini dy teman-teman ya. Ini dx kali dengan dy. Nah, kenapa dy di sini? Karena konstan di sini. Jadi teman-teman, konstan ini maka dia terhadap dy. Nah, kemudian di sini nanti fungsinya fx, y
Nah, untuk ini teman-teman batasannya untuk yang di pertama yang di dalam adalah dia berupa variabel gini ya. RY. Nah, RY terusnya adalah SY. Nah, gitu. Itu adalah tipe kedua. Oke, teman-teman sekalian, itu contoh bentuk atau tipe dari urutan integrasi. Nah, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, inilah bentuk integrasi tersebut, daerah ya. Ada sebuah daerah integrasi ya. Daerahnya teman-teman saya arsir ya. Ini daerah integrasinya teman-teman. Inilah daerah integrasinya. Nah, oke. Nah, inilah yang akan memberi petunjuk untuk kita ya, sehingga bisa memberikan batasan untuk setiap integrasi. Nah, kita lihat teman-teman, pada sumbu X ya, teman-teman, pada sumbu X itu berarti ini teman-teman sumbu X ya. Nah, batasan untuk sumbu X teman-teman dia mengarah mendatar ya, teman-teman, mendatar. Jadi batasannya dari ujung sini, saya kasih warna lain teman-teman. Batasannya itu teman-teman dari sini, dari sini ke sana. Itulah batasan untuk sumbu X. Nah, sedangkan untuk sumbu Y teman-teman, dia bisa dibuat begini. Batasannya dia dari P ya, dari P sampai ke Q. Nah, gitu. Inilah batasan untuk sumbu Y. Saya ulangi, batasan untuk sumbu sumbu X adalah dia dari A ke B, sedangkan untuk ini terhadap sumbu Y maka dia PX ke QX. Nah, makanya teman-teman tadi seperti yang saya bahas tadi bahwa jika ini kan A sama B adalah konstan ya, berarti A sama B itu konstan pada sumbu X, artinya nanti dia DX-nya di belakang gitu ya, di belakang gitu. Nah, sekarang ini PX sama QX-nya dia paling depan disimpan terhadap DY. Oke, teman-teman sekalian, itu untuk yang tadi ya, yang tipe 1. Nah, sekarang bagaimana kalau tipe 2? Kita lihat lagi. Nah, untuk tipe 2 teman-teman. Nah, di sini kita lihat di tipe 2 kita perhatikan bahwa yang konstan ya, yang berupa konstanta itu adalah dari C ke sini teman-teman. Dari C ke D teman-teman. Nah, yang berupa konstanta itu dari C ke D ini ya, ini adalah konstanta. Nah, dari C ke D teman-teman. Jadi makanya dia ini nanti karena ini terhadap sumbu Y ya, maka nanti dia DY di akhir gitu ya. Di akhir ya. Sedangkan untuk yang terhadap DX ya sudah dia dari ini garis lengkung ini teman-teman, ini namanya adalah RY sampai SY. RY sampai SY. Nah, kira-kira itu mungkin teori sedikit ya sebelum kita mengerjakan contoh-contoh soalnya teman-teman. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Jadi teman-teman, penggunaan dari mengubah urutan integrasi itu sebenarnya adalah untuk memudahkan kita dalam mengintegralkan. Contoh soal untuk pertama teman-teman ya. Hitung integral dari dalam ini ya, dalam batasan R ya. Nah, 2y e pangkat x dA. Oke, nanti teman-teman dA itu kita ganti dengan dx dy atau dy dx. Di mana R teman-teman dibatasi oleh x sama dengan pangkat 2, y sama dengan 1 dan sumbu y. Nah, jadi kita bisa tuliskan sebelum kita sebelum kita buatkan teman-teman ini ya, yang R ini kita bisa gambar dulu bahwa yang pertama-tama adalah kita harus tahu menggambar. Ya, ini adalah sumbu x sumbu y ya. Nah, yang manakah yang dibilang x sama dengan y kuadrat ya, x sama dengan y kuadrat itu adalah ini sebagai kurvanya ya, yang lengkung teman-teman, x y kuadrat. Kemudian y sama dengan 1, ini adalah y sama dengan 1. Dan sumbu y berarti ini. Nah, jadi yang manakah daerah R tersebut ya, yang diarsir teman-teman. Nah, sekarang pada soal ini teman-teman, yang pertama-tama adalah diintegralkan terhadap x dulu, baru kemudian adalah dy. Artinya teman-teman, kalau dy di terakhir, maka ini yang integral yang paling depan itu teman-teman harus konstan ya, 0,1. Kita lihat terhadap sumbu y ya, sumbu y. Lihat teman-teman, ini sumbu y berarti dari 0 sampai 1. Ya, itulah maka di sini 0 sampai 1. Kemudian kalau terhadap sumbu x berarti mendatar ya, ini yang tanda panah teman-teman. Itu dari ini teman-teman, dari sini ya, dari sini. Ini adalah namanya x sama dengan 0 ya.
Ya, X sama dengan 0 ke sana. Sampai batasannya adalah ini. Ini namanya apa, teman-teman? Ini namanya adalah Y kuadrat. Oke, Y kuadrat, teman-teman. Jadi 0, jadi X itu, teman-teman, dari 0 sampai Y kuadrat. Nah, kita integralkan ya, teman-teman. Nah, kita integralkan. Pertama-tama, teman-teman, integral terhadap dx itu adalah berarti nanti dy dianggap sebagai konstan. Nah, artinya adalah, teman-teman, integralkan saja e pangkat x. Nah, sebelum kita lanjut, teman-teman, saya kasih dulu teori ya. Ada rumus, teman-teman, yang perlu ingat ya, bahwa integral dari e pangkat ax ya dx itu, teman-teman, sama dengan seper a ya. Oke, baru e pangkat x. Nah, ditambah dengan c konstan. Nah, artinya kalau ini satu, kayak ini, teman-teman ya, berarti kalau satu ya berarti nanti ini 1/1 atau satu saja. Makanya, teman-teman, ini ketika diintegralkan terhadap x, maka ini tetap juga tidak berubah karena 1/1 gitu. Nah, kemudian setelah itu dimasukkan nilai y kuadrat sampai 0. Teman-teman ganti saja ya. Karena tadi diintegralkan terhadap x, maka ganti nanti variabel x dengan y kuadrat. Nah, gini, ini tulis ulang, teman-teman. 2y kali ini y kuadrat, e pangkat y kuadrat, nanti kurang, nanti ini e pangkat x, e pangkat 0 adalah 1 gitu. Nah, jadi didapat 2y kali y pangkat 2 kurang 1 dy. Nah, sekarang, teman-teman sekalian, diintegralkan lagi terhadap dy. Nah, sekarang, teman-teman, bagaimana caranya mendapatkan ini? Ya, gini, teman-teman. Cara gini, saya mau kasih sini ya. Integral 0 sampai 1. Ini, teman-teman, saya kali masuk dulu. Jadi gini, 2y ya. 2y kali eksponen pangkat y kuadrat. Nah, baru dikurang dengan 2y. Kenapa? Karena ini, teman-teman, dikali masuk ya. 2y baru nanti di sini adalah dy. Nah, ini mudah sekali. Hasilnya, teman-teman, ya sama dengan tadi. Teman-teman, ini tulisannya begini. Integral dari y pangkat 2, teman-teman. Ini nanti kita menggunakan cara substitusi ya. Cara substitusi ini. Misal ya, teman-teman, gini. Misal ya. Oke. Misalkan, teman-teman, gini. Misalkan saya ambil y pangkat 2 adalah u, ya, u sama dengan y kuadrat. Nah, kita dapat nanti begini, ya, du per dx itu, per dy itu sama dengan 2y gitu. Artinya untuk mendapatkan, ya, saya hapus di sini, ya, du per dy ya sama dengan 2y. Artinya untuk mendapatkan dy sendiri itu sama dengan du per dy, du per 2y gitu. Nah, sekarang kalau kita mau tekan ini, teman-teman, gini, integral dari ya 2y kali ini kan e ya. Ini e, ini, teman-teman, y kuadrat adalah sama dengan u pangkat u. Nah, teman-teman, dy itu ganti dengan apa? Dengan du. Nah, du per 2y. du per 2y. Sehingga, teman-teman, ini habis saja gitu. Artinya, integral e pangkat u du jawabannya adalah sama juga, sama dengan e pangkat u. Nah, sekarang e pangkat u itu apa? U sama dengan y kuadrat, berarti e pangkat ini sama dengan e pangkat y kuadrat. Nah, makanya muncul ini, teman-teman. Nah, kurang 2y, teman-teman, integralnya gini. Ini kan pangkatnya 1 kan. Jadi nanti ini 2 per 1 tambah 1 adalah 2. Ini nanti y kuadrat gitu, teman-teman. Nah, batasannya adalah nanti masukkan saja 1 sampai 0 gitu. Ini habis ya. Makanya muncul seperti ini. Ini, teman-teman, tinggal dimasukin saja nilainya. E pangkat nanti ini 1 pangkat 2 1. Nanti e saja kurang 1 pangkat 2 1. Nah, kurang lagi, ganti 0. E pangkat 0 1. Ini 0, teman-teman. Jadi kurang 1. Jawaban adalah E kurang 2. Oke. Nah, saya hapus ya. Saya lanjut ke slide berikutnya, teman-teman. Nah, atau dibalik urutan integrasinya. Atau dibalik, teman-teman. Jadi, kalau tadi
dx dy sekarang adalah dy dx. Nah, cara baliknya juga mudah, teman-teman. Nah, kalau artinya, teman-teman, kalau dx-nya itu adalah di terakhir, maka ini harus konstan ya. Jadi kita lihat saja, berarti kalau konstan x-nya terhadap sumbu x, berarti dari sini ke sini. Teman-teman, ini adalah dari 0 sampai 1. 0 sampai 1, makanya ini teman-teman ini. 0 sampai 1. Oke. Nah, sekarang untuk yang apa namanya? Untuk yang terhadap ya sumbu y. Jadi gini, dia batas atasnya adalah ini, teman-teman, ya, y1 ini, y1. Oke. Nah, yang bawahnya ini, teman-teman, ini kan x sama dengan y kuadrat, berarti ganti saja y itu sama dengan akar x. Nah, makanya ini, teman-teman, akar x di sini. Nah, jadi akar x sampai 1. Nah, kemudian, teman-teman, diintegralkan. Integral terhadap dy, maka ini sebagai konstan ya, konstan. Jadi 2y, teman-teman, diintegralkan terhadap y, maka y kuadrat. Nah, lalu dimasukkan e pangkat x, ganti nilai oke, ganti nilai ya, ini di sini, teman-teman, ada kesalahan kayaknya ya. Ini dx betul. Sebentar ya, saya cek dulu. Nah, akar x sampai 1 ini tinggal, sorry. Nah, teman-teman, di sini kita dapat nilainya ya. Kita ganti saja nanti nilai y kuadrat dengan 1, jadi 1 kuadrat adalah 1 kali e pangkat x adalah e pangkat x. Nanti kurang akar x ganti lagi menggantikan y, nanti akar x pangkat 2 adalah jawabannya x, teman-teman, x kali dengan e pangkat x dy. Nah, teman-teman sekalian, ini salah ya, ini adalah sebenarnya dx, teman-teman, bukan dy. Nah, kemudian kalau kita integralkan terhadap x, maka ini tetap ya, hasil integralnya adalah e pangkat x juga ya. Kemudian integral dari x kali e pangkat x, teman-teman, ini sesuai dengan sesuai dengan integral parsial, teman-teman. Saya kasih contoh ya. Integral parsial yang kita pernah pelajari. Integral parsial. Integral parsial. Nah, gini. Saya pernah bahas sebelumnya gini, teman-teman, kita buatkan ini adalah diferensial atau turunan e, terus ini adalah namanya integral. Oke. Nah, kita buat begini, teman-teman. Ini x di sini. Nah, di sini adalah e pangkat x. Nah, kemudian kita turunkan, teman-teman, x-nya itu menjadi turunan x adalah 1 ya. Ini adalah kemudian menjadi 0, 1 turunannya 0. Sedangkan e pangkat x, teman-teman, diintegralkan. Jawabannya adalah e pangkat x tetap juga, teman-teman, e pangkat x ya. Nah, gitu. Nah, sekarang tinggal kita buatkan skemanya, teman-teman. Nanti kali ini kali ini teman-teman. Ya, jadi hasilnya adalah integral dari ini gini. Ini, teman-teman, kasih plus, ini kasih min gitu ya. Jadi kali saja x kali e pangkat aja gini. X e pangkat x kurang 1 kali. Nah, ini, teman-teman. Maka jawabannya ini. Oke, kita kurangkan ini nanti, teman-teman, kalau dikurang ya, dikurang nanti kurung, ini nanti positif, ini nanti, teman-teman, jadi negatif. Sorry, ini kalau kali ini kan gini ya. E pangkat x kurang ini. Ya, e pangkat x dikurang x eksponen pangkat x dikurang e pangkat x. Nah, ini, teman-teman, dikali masuk saja, nanti ini minus kali min jawabannya adalah plus gitu. Nah, diselesaikan nanti jawabannya adalah e kurang 2. Nah, itu kita bandingkan dengan jawaban yang sebelumnya, jawabannya adalah sama ya, e kurang 2. Oke, teman-teman sekalian, kita lanjut ke contoh 2. Contoh 2, kita lihat, teman-teman. Nah, untuk contoh 2 ya, teman-teman, kita lihat di sini ada soal ya. Tentukan hasil integral 0 sampai 4 x per 2 sampai 2 e pangkat y kuadrat dy dx. Nah, teman-teman sekalian, batasan untuk daerah untuk sumbu x adalah 0 sampai 4. Jadi kita tulis ini 0 sampai 4, teman-teman. Nah, sedangkan batasan untuk y, teman-teman, adalah dari
Y sama dengan X per 2 sampai 2 ini teman-teman ya, seperti itu. Nah jadi kalau digambar ya, jika digambarkan teman-teman dalam daerahnya ini garis Y sama dengan 2 ya, karena kita lihat tadi sampai 2 teman-teman ya, sampai 2. Nah terus inilah garis namanya ya, saya hapus ini teman-teman supaya lebih jelas ya. Ini saya hapus ya. Nah oke, saya hapus ya. Inilah kurva dari persamaannya ini teman-teman. Y itu sama dengan 1/2x gitu. Oke. Nah, 1/2x. Sedangkan terus di sini ada 0 sampai 4 ya. Ini adalah garis x sama yang 4 teman-teman di sini. Nah, daerah integrasi seperti ini jika diubah urutan integralnya yaitu ya, jadi kalau diubah urutan integral teman-teman, awalnya tadi y kuadrat dx, teman-teman bisa rubah gini. Ini sama dengan, kalau kita rubah artinya, nah tadi nanti di sini adalah dx dy. Nah artinya adalah yang terhadap sumbu y itu konstan ya, berarti dari 0 sampai 2. Nah gini, dari 0 sampai 2 gitu, dari 0 sampai 2. Nah sedangkan untuk daerah yang sumbu x, berarti dia dari sini teman-teman, dari 0 teman-teman ya, dari 0 sampai ke sini, dari 0 sampai ini namanya apa ya, inilah namanya, karena y sama dengan 1/2x teman-teman, ini kita rubah menjadi gini. Kita rubah kalau y sama dengan 1/2x itu teman-teman bisa dirubah menjadi ini, x itu sama dengan 2y gitu, maka di sini adalah 2y. Nah ya, kemudian ini adalah fungsinya e pangkat y kuadrat. Nah jadi ketika kita selesaikan teman-teman, maka hasilnya pasti sama juga dengan ini, e pangkat 4 kurang 1. Nah itu contoh 2 teman-teman. Sekarang kita bahas soal-soal latihan ya. Oke, ada beberapa contoh soal latihan. Yang pertama ini, nah tentukan hasil integrasi ya, hasil integrasi dari ya. Oke, nah ini teman-teman, ini sangat mudah sekali. Kenapa? Karena batasannya berbentuk segi 4 ya, 01, 02 ya. Nah, jadi teman-teman kalau kita mau ini selesaikan begini teman-teman, saya gambarkan. Nanti kita akan selesaikan dengan merubah urutan integrasinya. Nah, ini sumbu x teman-teman, ini adalah sumbu y. Batasannya untuk terhadap x itu adalah 0 sampai 1 ya. Ini adalah 1 teman-teman, saya buat garis di sini 1. Nah, sedangkan untuk y teman-teman adalah sampai 2 di sini. Oke, 2. Nah, saya garis teman-teman. Batasannya itu dari ya, y itu 0 sampai 2, sedangkan x-nya adalah dari 0 sampai 1. Nah, inilah daerah integrasinya teman-teman. Oke, gitu. Nah, ini 0 sampai 1, ini kalau kita merubah urutan integrasinya, maka kita bisa tuliskan begini. Integral dari ya, di sini y ya, y per x kuadrat ditambah dengan 1. Oke. Karena ini dx, saya rubah menjadi dx dy. Nah, gitu, dx dy. Nah, sekarang kita hitung batasannya. Batasannya teman-teman terhadap y itu kan, y itu dari 0 sampai 2 ya. Ini dari 0 sampai 2 teman-teman. Oke, sedangkan untuk terhadap x teman-teman adalah 0 sampai 1. Tinggal dibalik saja. Nah, sekarang kita hitung nilainya. Integrasinya dulu teman-teman. Dari 0 sampai 2. Nah, integral terhadap x, maka nanti ini disebut sebagai konstan. Jadi kalau teman-teman integralkan terhadap x ini, nanti ini adalah konstan. Nah, ada sebuah teori teman-teman yang perlu ingat ya. Teman-teman perlu ingat bahwa integral dari 1 ya, 1 x kuadrat ya, ditambah dengan apa ini? Misalkan teman-teman adalah a kuadrat ya, a kuadrat terhadap x, itu hasil integralnya teman-teman adalah inverse dari tangen atau arctangen ya.
inverse dari tangen, terus ini adalah A. Oke. Nah, tambah C. Kayak gitu teman-teman. Oke, itu adalah artinya kalau kita lihat teman-teman, ini soalnya 1, berarti nanti dia adalah tan, ya, arc cos tangen 1. Ya. Nah, artinya teman-teman, ini kan 1 ya, 1 pangkat 2, berarti kita bisa dapat begini. Kita bisa dapatkan hasilnya itu, karena ini Y konstan, maka begini teman-teman, Y dikali dengan tan inverse, nah 1. Oke. Batasannya teman-teman adalah 0 sampai 1 ini. Sorry. Ya, maaf teman-teman, ada koreksi sedikit ya. Integral dari 1 per x pangkat 2 tambah a pangkat 2 dx itu teman-teman di sini bukan cuma a saja, tapi di sini harus, ya ini kita hapus ya. Saya hapus teman-teman, jawaban adalah inverse dari tangen x per a. Nah, x per a gitu. Nah, artinya untuk soal ini teman-teman, karena a-nya 1, maka kita bisa tuliskan begini. Ya, karena A adalah 1 teman-teman, kita tuliskan menjadi X saja gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian teman-teman batasannya adalah dari 0 1 ya. 1 0 di sini. Nah, terus kemudian adalah DY. Oke, saya hapus di sini teman-teman. Saya hapus ini. Oke. Nah, jadi sama dengan integral dari 0 sampai 2 Y dalam kurung, teman-teman tinggal ganti saja ini tan inverse, nah dari 1 terus kurang tan inverse dari 0 gitu ya. Nah, dy itu teman-teman. Nah, sama dengan integral 0 sampai 2. Nah, ini teman-teman, tangen inverse dari 1, tangen berapa? Yang jawabannya adalah 1, jawabannya adalah phi per 4 atau 45 derajat. Kurang tan berapa yang 0? Jawabannya adalah 0 gitu. Oke, dy. Oke, sama dengan integral dari 0 sampai 2. Ini kali saja, berarti ini jadi phi per 4y. Oke. Lalu ini adalah dy. Nah, tinggal kita integralkan terhadap y lagi. Artinya gini, phi per 4 ya, phi per 4 kali integral dari y sama dengan 1/2 y kuadrat. Dan batasannya apa teman-teman? 0 sampai 2. Ini ya, 2 sampai 0. Nah, itu sama dengan ini 8 ya. Jadi nanti teman-teman phi per 8 ini. Phi per 8 dalam kurung, ganti saja teman-teman, 2 pangkat 2 adalah 4 dikurang 0. Jawabannya sama dengan phi per 8 kali 4 atau sama dengan ini habis. Tinggal 2 saja, jawabannya adalah phi per 2. Nah, itu untuk contoh 1. Nah, teman-teman sekalian, perhatikan tugas ya. Teman-teman cari hasilnya. Ini tugas 1 ya. Tugas 1, teman-teman cari hasilnya untuk ini ya. Teman-teman cari hasilnya untuk 01 terus 02 ya. 02 lalu y per x kuadrat ditambah 1 dy dx. Nah, pertama ya, nanti sebentar lagi ada tambahannya teman-teman. Kita lanjut ke soal contoh berikut. Contoh berikut teman-teman, kita lihat. Nah, ini contoh 2. Nah, tentukan hasil integrasi dari ini. Nanti teman-teman ini nanti tugas 2 ya. Teman-teman tugas 2 ini ya. Teman-teman tentukan hasilnya tugas 2. Ya. Oke, sekarang saya balik integrasinya, teman. Saya balik urutan integrasinya. Pertama-tama saya gambar dulu ya. Saya gambar dulu daerah ya. Daerahnya teman-teman.
sorry. Nah, daerahnya saya gambar seperti ini. Nah, untuk terhadap sumbu X 0 sampai 1 ya, ini adalah 1 teman-teman. Nah, saya kasih garis, ini adalah 0 sampai 1. Nah, kemudian untuk terhadap Y X sampai 1. Teman-teman, ini X ini adalah gini, Y sama dengan X ya. Artinya garisnya gini. Saya buat garisnya ya, ini adalah garis Y sama dengan X. Ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Kemudian batasan untuk yang di atas Y adalah 1 di sini teman-teman. 1 ya. Nah, ini adalah 1. Jadi saya batasan di sini. Nah, yang manakah daerah integrasinya? Kita ulangi. Untuk X dari 0 sampai 1 ya, sini. Sedangkan untuk Y dari sumbu X ke sana, ke atas, gini. Sini, berarti daerahnya adalah ini teman-teman. Oke, gitu ya. Nah, sekarang teman-teman ingat ya, ini tugas 2, saya hapus kembali. Saya hapus kembali teman-teman. Nah, saya akan rubah cara integrasinya seperti ini. Integral ya, integral di sini E pangkat minus Y kuadrat. Ya, saya balik menjadi dx dy. Nah, oke. Daerah integrasinya atau R sama dengan dalam kurung x, y, di mana batasan teman-teman, karena ini adalah dy, maka batasan untuk yang pertama di sini kita harus tuliskan konstan ya, dari 0 sampai 1 ini teman-teman, 0 sampai 1. Oke, 0 sampai 1. Nah, itu untuk untuk terhadap dy. Berarti kita tuliskan begini. Untuk y sendiri 0 kecil, y kecil 1. Nah, sekarang untuk yang sumbu x teman-teman, dia dari sini ke sini. Berarti sudah jelas sekali batasan untuk sumbu terhadap x dari 0 teman-teman, dari 0 kecil, dari x kecil, dari apa. Nah, ini teman-teman. Apa namanya ya? Apa namanya garis ini? Itu adalah Y sama dengan X, nah, gitu. Nah, jadi kita ganti menjadi X sama dengan Y. Jadi kita ganti dengan ini teman-teman adalah Y di sini, nah, gitu. Nah, sekarang saya tuliskan. Jadi dia ini untuk Y, untuk X sendiri dari 0 sampai Y. Nah, sekarang kita integralkan sama dengan 0 sampai 1. Oke. Integral dari E pangkat min Y kuadrat, jawabannya adalah gini. Ini teman-teman seperti gini. Turunan dari min Y pangkat 2 adalah minus 2Y. Minus 2Y. Nah, lalu tulis ulang E pangkat minus Y kuadrat. Oke. Nah, baru nanti batasannya adalah 0 sampai Y teman-teman. 0 sampai Y. Sorry, saya ulangi ya. Saya ulangi. Ada kesalahan teman-teman. Karena integrasinya terhadap X, maka nanti ini adalah konstan. Jadi ini tinggal tambahkan aja teman-teman X di sini. X dikali E pangkat minus Y kuadrat dy. Nanti batasannya adalah 0 sampai Y dy. Nah, saya hapus teman-teman di sini ya. Saya hapus. Oke. Saya tulis ini ya, sama dengan integral 0 sampai 1. Teman-teman ganti saja nilai X-nya dengan Y sendiri, berarti ini Y E pangkat minus 2Y. Nah, kurang, ganti lagi dengan ini X-nya 0, berarti 0 teman-teman. Jadi ini nanti kita hilangkan saja karena akan menjadi 0 juga. Nah, jadi tinggal ini saja teman-teman, integral terhadap dy. Nah, sekarang kita pikirkan apa hasil integral dari ini. Ya, ini adalah integral substitusi. Substitusi yang pernah kita pelajari pada materi sebelumnya. Misal ya, gini. Misal U itu teman-teman sama dengan min 2Y ya, minus 2Y. Nah, berarti du per dx teman-teman itu sama dengan turunannya adalah minus 2 teman-teman. Sorry ya, ini bukan sorry, ini bukan min 2y teman-teman, tapi min y kuadrat, sorry teman-teman ya.
adalah minus y kuadrat. Minus y kuadrat. Jadi ini saya ganti juga. Oke, ini saya ganti dengan minus y kuadrat teman-teman ya. Minus y kuadrat. Berarti du dx, du dy, oke, adalah minus 2y gitu. Nah, atau dy itu sama dengan du per minus 2y. Nah, sekarang kita substitusi 0 sampai 1. Nah, ini teman-teman y kali integral min y kuadrat adalah ganti dengan u. Oke. Nah, dy teman-teman ganti dengan du per minus 2y. Nanti y teman-teman bisa hilang, bisa habis. Nah, artinya tinggal sama dengan integralkan 0 sampai 1. Ini teman-teman min 1/2 ya. Min 1/2 u du. Nah, itu sama dengan e ya. Sini salah lagi ya. Maaf. Di sini ada e, teman-teman, e pangkat u. Nah, hasilnya teman-teman adalah ya sudah, integralkan terhadap e pangkat u sama juga, tidak berubah. Jadi gini, minus 1/2 e pangkat u, batasannya adalah 10 gitu. Sama dengan minus 1/2 e pangkat u, teman-teman. U itu apa? Adalah min y kuadrat. Berarti gini, e pangkat min y kuadrat, batasannya adalah 1 sampai 0 gitu. Nah, sekarang teman-teman saya hapus untuk di sini. Nah, saya hapus ya. Jadi saya dapat jawabannya itu sama dengan ganti teman-teman nilai nilai y dengan 1 ya. Jadi minus 1/2 terus e pangkat ini 1 pangkat 2 berarti pangkat min 1 kurang minus 1/2 ganti teman-teman dengan 0 berarti e pangkat 0. Nah, hasilnya sama dengan minus 1/2. Ini kan e pangkat min 1 ya, bisa menjadi min 1/2 e kurang ini e pangkat 0 teman-teman, 1 juga, nanti tambah ini ya, tambah 1/2. Nah, itulah teman-teman jawabannya. Oke, tugas kedua teman-teman, silakan jawab ini apa hasilnya. Oke, tugas 2. Kita lanjut teman-teman ke soal yang terakhir. Oke, soal yang terakhir. Nah, untuk ini. Saya langkahi untuk yang terakhir adalah ini teman-teman. Tentukan hasil integrasi dari ini teman-teman sekalian. Saya gambar dulu ya. Nah, ini sumbu y, kemudian di sini adalah sumbu x teman-teman. Di sini sumbu x, ini adalah sumbu y. Nah, untuk batasan untuk terhadap x adalah 0 sampai 2 teman-teman. Ini 1, ini 2 ya. Oke, 2. Berarti saya akan buat garis lurus teman-teman seperti ini, 0 sampai 2. Oke, untuk x-nya. Kemudian sedangkan untuk terhadap y itu di atas, ini adalah kurva dari lingkaran teman-teman. Gini, y itu sama dengan akar dari 4 kurang x pangkat 2, atau y kuadrat sama dengan 4 kurang x pangkat 2, atau saya pindahkan x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4, atau x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Ini adalah persamaan lingkaran dengan jari-jari adalah 2 teman-teman. Teman-teman bisa cek kembali persamaan lingkaran. Nah, artinya lingkaran tersebut dia berjari-jari 2 teman-teman. Saya buat begini, 1, 2 ya. Ini adalah lingkaran yang dimaksud. Nah, ini adalah persamaan lingkaran. Oke, jadi batasannya adalah ini teman-teman. Lingkarannya harus begini, tapi karena ini kan cuman pada daerah kuadran 1. Inilah daerah arsirannya, daerah integrasinya teman-teman. Nah, ini kita tuliskan persamaannya adalah bisa saja y sama dengan akar dari 4 kurang x kuadrat. Nah, bisa juga atau ini x sama dengan akar dari 4 kurang y kuadrat. Nah, ya teman-teman sekalian. Oke, saya hapus ini. Nah, saya hapus.
Berarti integrasinya teman-teman, karena ini tugas 3 ya teman-teman ya, ini tugas 3. Nah sekarang untuk yang jika teman-teman saya balik gini, integral. Nah karena ini dy dx, saya tuliskan adalah di sini teman-teman, x ditambah dengan y, saya balik menjadi dx dy. Nah berarti untuk sumbu y, untuk terhadap y, berarti di sini harus konstan y-nya ya, dari 0 sampai 2 teman-teman, dari 0 sampai 2 gitu. Sedangkan untuk terhadap x nanti dia dari sini sampai sini. Nah ya, terhadap dx. Nah berarti ini persamaan ya teman-teman. Jadi dia dari sini kan namanya 0 ya, 0. Ini 4 kurang ya, 4 kurang y kuadrat gitu. Oke, nah sekarang kita selesaikan integrasinya teman-teman. Saya hapus kembali ya. Nah, hapus kembali di sini. Nah, jadi kita dapat begini teman-teman. Terhadap x dulu maka y adalah konstan ya. Jadi gini. Hasilnya gini, integral 0 sampai 2. Ini karena terhadap dx maka y konstan ya. Nanti kita integralkan terhadap x saja. Berarti akan menjadi gini, 1/2 x kuadrat, oke, ditambah dengan y teman-teman, karena konstan maka integrasinya adalah jawabannya xy. Oke, batasannya adalah dari 0 ya sampai, ini adalah akar teman-teman ya, akar, sampai dengan akar dari 4 kurang y kuadrat terhadap nanti terakhir adalah dy. Nah, sama dengan integral dari 0 sampai 2. Teman-teman ganti saja nanti x-nya dengan ini. Ketika teman-teman ganti x-nya dengan ini, karena ini akar, ini pangkal, nanti hilang saja teman-teman akarnya. Jadi teman-teman tinggal 1/2 dalam kurung 4 kurang y kuadrat. Oke, ditambah dengan nanti kalau digantikan lagi untuk x sendiri akan begini teman-teman, menjadi akar dari 4 kurang y kuadrat. Nah baru nanti kali dengan y sendiri teman-teman, kali y baru dy. Oke, seperti itu. Nah sekarang kita kali masuk dulu ya, saya kali masuk integral. Oke, maaf teman-teman, ini sebenarnya masih ada ya, kali 0. Tapi karena ini teman-teman sudah kali 0 akan habis, maka tidak perlu ditulis gitu. Nah, artinya teman-teman tinggal ini saja. Jadi gini, integral dari 0 sampai 2, 1/2 kali 4, jawabannya adalah 2. Oke, 1/2 kali y kuadrat adalah jawabannya 1/2 y kuadrat. Nah, ditambah dengan y akar 4 kurang y kuadrat dy. Gitu ya. Oke, saya hapus yang di sini teman-teman. Oke. Nah, artinya kita bisa dapatkan ini teman-teman, kita dapatkan di sini integral terhadap dy ini akan menjadi teman-teman 2 ya, 2y teman-teman di sini, 2y kurang ini kan sama dengan pangkat 3 ya, nanti 1/2/3 menjadi 1/6, 1/6 y pangkat 3 tambah. Nah, kita perlu cari ya, apa hasil dari integrasi y akar 4 kurang y kuadrat. Nah, kita menggunakan cara substitusi. Oke. Nah, ini teman-teman, saya misalkan ya. Misalkan u itu sama dengan 4 kurang y kuadrat. Saya ganti dengan u, teman-teman. Jadi gini, sehingga didapat du terhadap dy itu teman-teman sama dengan minus 2y. Oke. Sekarang didapat dy sendiri itu teman-teman sama dengan du per minus 2y. Nah, teman-teman ganti lagi ini. Jadi gini teman-teman. Jadi terdapat y kali ini karena sudah diganti dengan u. Jadi gini. Akar u teman-teman kali dy teman-teman ganti dengan du per minus 2y. Nah, nanti teman-teman tinggal eliminasikan y habis teman-teman sama ini. Nah, oke, saya tulis ulang di sini harus ada integrasi teman-teman.
Oke, sorry, ini saya hapus duluan, saya hapus kembali ya, sebentar baru diintegrasikan. Integral dari 0 sampai 2, ini 2 kurang 1/2 Y kuadrat. Nah, oke, ini teman-teman akar U saya ganti dengan U pangkat 1/2 ya, saya ganti dengan U pangkat 1/2, U pangkat 1/2. Nah, sekarang kita selesaikan. Kemudian saya hapus di sini. Oke, saya hapus ini teman-teman. Nah, sama dengan integral dari 2 adalah jawabannya 2Y. Oke, 2Y. Sedangkan integral dari min 1/2 Y kuadrat adalah jawabannya tadi 1/6 ya, 1/6 Y pangkat 3. Nah, tambah dengan integral dari U pangkat 1/2, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya itu adalah, ini kan 1/2 tambah 1 adalah 3/2 ya, 3/2 nanti gini, 2/3 ya, karena diseperkan 2/3 U pangkat 3/2. Oke, nah, maaf teman-teman, di sini ada min 1/2 ya, sorry. Oke, di sini ada min 1/2. Tambah, ini adalah min 1/2 nanti, min 1/2 nanti kita ganti dengan tambah ini ganti minus ya. Nah, ganti dengan minus 1/2, oke, kali 2/3 U pangkat 3/2. Batasannya teman-teman, batasannya itu dari 2 sampai 0. 2 sampai 0. Nah, sebelum kita masukkan teman-teman ganti dulu U tersebut teman-teman dengan tadi ya yang dimisalkan. Nah, sama dengan 2Y kurang 1/6 Y pangkat 3 kurang dengan 1/3. Tadi teman-teman U ganti dengan 4 kurang Y kuadrat. Jadi dalam kurung 4 kurang Y kuadrat pangkat 3/2. Batasannya adalah 2 sampai 0. Nah, teman-teman tinggal ganti saja nanti hasilnya berapa ya. Kalau ganti 2 teman-teman, 2 kali 2 adalah 4 ya. Kurang 2 pangkat 3, 8, 8/6 atau 4/3. Kurang 1/3 kali, ganti teman-teman, 2 pangkat 2, 4 ya. Ini nanti habis teman-teman. Ini 2 pangkat 2, 4. Nanti ini akan menjadi 0 ya. 4 pangkat 3, 64. Akar 2, 8. Oke, 8. Nanti teman-teman ganti lagi dengan 0 ya, sampai seterusnya gitu. Oke teman-teman sekalian, saya kira cukup itu dulu. Ingat teman-teman, tugasnya ada 3 nomor. Ini yang ketiga teman-teman ya, ini yang ketiga. Nanti 1, 2 teman-teman bisa di yang sebelumnya. Oke teman-teman sekalian, terima kasih, semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.